Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para sepuh jamaah Masjid Besar Kaum Cipaganti yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita di subuh kedua ya di bulan Mei ini, atau subuh ketiga, Kamis ketiga di bulan Syawal 21. Kita bersyukur kehadirat Allah bisa kembali bersama-sama bersilaturahim di subuh yang insya Allah dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan kajian hadis kita. Kemarin masih berbicara menyampaikan tentang 4 kompetensi, 4 keahlian yang diajarkan oleh Ramadan, atau para wisudawan Ramadan itu diharapkan memiliki 4 kompetensi, 4 keahlian. 1. Ahli takwa, la'allakum tattaqun. Yang kedua, menjadi ahli ilmu. Di ayat 184 Al-Baqarah dijelaskan in kuntum ta'lamun. Yang ketiga, menjadi ahli syukur. Di 185 la'allakum tashkurun. Dan yang keempat, menjadi ahli irsyad, la'allakum yarshudun. Ahli takwa, ahli ilmu, ahli syukur, ahli irsyad. Irsadun. Ya. Ada 4 kompetensi. Jadi setiap kita yang sudah lulus di bulan Ramadan, karena kita memasuki Ramadan itu kan memasuki madrasah Ramadan. Ramadan ini diibaratkan madrasah. Madrasah itu tempat mendapatkan pelajaran. Yang mengajarkannya namanya mudaris, pelajarannya namanya darsun. Nah, tempatnya itu madrasah. Maka ahlinya atau alumninya diharapkan memiliki kompetensi: ahli takwa, ahli ilmu, ahli syukur, ahli irsyad. Nah, untuk yang pertama sudah kita sampaikan minggu kemarin. Jadi orang yang menjadi ahli takwa cirinya 1, apa kemarin itu? Di Quran surah Ad-Dariyat surah ke-51 ayat 15 sampai ayat 20. Itu ciri ahli takwa. Surah Ad-Dariyat surah ke-51 ayat 15 sampai ayat 20. Itu ciri ahli takwa. Kita lihat lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja? Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang muttaqin itu, orang-orang yang bertakwa, ahli-ahli takwa itu tempatnya fi jannatin, di dalam surga, wa 'uyun, dan mata air. Ada kesejukan, kenyamanan.
akhidina ma atahum rabbuhum innahu kanu qabla dzalika muhsinin. Ciri pertama, orang ahli takwa itu sepanjang hidupnya senantiasa berbuat kebaikan. Ya, jadi orang takwa itu senantiasa membuat kebaikan, mendistribusi kebaikan. Jadi memproduksi, mereproduksi dan mendistribusi kebaikan. Ini ciri orang takwa. Jadi yang ada di mulutnya, yang ada di hati dan jiwanya, yang ada di mentalnya, senantiasa berbuat kebaikan. Hanya itu yang dipikirkan. Bagaimana cara memproduksi kebaikan, bagaimana cara mereproduksi kebaikan, bagaimana cara mendistribusi kebaikan. Ini ciri orang yang takwa. Uraiannya di ayat-ayat yang lain dijelaskan. Yang kedua, ciri orang muttaqin itu ahli takwa, termasuk hasil didikan Ramadan. Kanu mereka semua berada qalilan sedikit minal laili dari waktu malam yahjaun. Jadi mereka sedikit tidur di waktu malam karena digunakan untuk beribadah kepada Allah. Begitu. Ulama sebaliknya, molorna lebih panjang. Sakalian mudah penting karena nonton bola. Ya. Jadi ciri orang takwa yang kedua, menurut ayat ini mereka setiap orangnya menyedikitkan tidur di waktu malam karena untuk beribadah kepada Allah. Gitu. Makanya Ramadan itu diawali dengan qiyamul lail, namanya tarawih. Jadi tarawih itu kalau dikerjakan semakin malam memang semakin bagus. Nah sekarang tarawih di awal malamnya sudah tidak lagi kita kerjakan. Maka hari ini pelaksanaannya dikembalikan ke formasi awal, yaitu semakin malam semakin bagus untuk beribadah. Kecil banget. Kemudian yang ketiga cirinya wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka memanfaatkan waktu sahur. Nah, kayak gini, waktu sahur menjadi media untuk memohon ampun kepada Allah. Jadi waktu sahur itu waktu yang disebut dengan golden time, waktu yang istimewa, media komunikasi yang sangat efektif di waktu sahur, memohon ampun kepada Allah. Makanya sholat sunnah qabliyah subuh pahalanya seluas langit dan bumi. Semua zikir di waktu subuh didengar, disaksikan oleh Allah dan seluruh para malaikat. Ini waktu yang istimewa di waktu subuh. Maka kalau bahasa orang tua kita dulu yang masih terngiang di telinga kita, saya mendengar di pertengahan tahun 70-an begitu orang tua, kakek, buyut menasehati anak-anaknya. Baik obah hirup teh, baik obahan hirup teh. Biasakan budak subuh. Ya, perbaiki subuh kalian. Ini benar-benar ayatnya. Petunjuk Allah ini wabil ashabihum yastaghfirun. Mereka yang menggunakan, mereka yang memanfaatkan waktu syahur untuk bermunajat kepada Allah. Ya. Maka di hadis yang lain
di riwayat yang lain ulah ngabiasakeun sare geus subuh. Dalam taklim itu menjelaskan tidur setelah subuh itu warisatul faqr. Bagus. Jadi lamun sare geus subuh saat salat subuh itu ngawaris karena fakir. Ya. Ahli ibadah. Jadi tidur setelah salat subuh itu warisatul faqr, mewaris karena kefakiran. Bahasa kolot mah lamun sare geus subuh teh rezeki mana bisa pacok hayam. Siapa yang nulis ya? Saya lupa ya, entah profesor tafsir atau kalau tidak salah Profesor Kamaludin Hidayat. Jadi mereka di Eropa, di Amerika justru mengawali aktivitas itu banyak dilakukan di pagi buta, tentunya begitu. Jadi jam 6, jam setengah 6, jam 5 udah semua aktivitas. Mereka tahu ini waktu yang sangat istimewa. Bahkan ada hanya sekedar mereka ini menggunakan waktu subuh itu hanya untuk jalan-jalan didampingi sama burungnya. Luar biasa. Kita itu justru sudah berangkat ke masjid kita masing-masing untuk melaksanakan ibadah. Luar biasa. Jadi mereka bangun. Kenapa umat Islam ini sudah disuruh dibangunkan? Harus bangun. Ternyata mereka menemukan keistimewaan di waktu subuh. Yang keempat, ciri orang ahli takwa itu wa fi amwalihim haqqul lisaili wal marhum. Jadi yang keempat, ciri orang yang muttaqin itu atau ahli takwa itu, mereka senang berbagi dengan rezeki yang dianugerahkan kepadanya, baik kepada yang meminta maupun kepada mereka yang tidak meminta. Jadi orang-orang yang layak dibantu, orang-orang yang layak diberi dukungan, orang-orang yang kurang beruntung, apakah dia minta atau tidak, tapi kita tahu bahwa dia layak mendapat bantuan. Syukur sebelum dia minta, kita sudah mendahuluinya. Inilah ciri orang yang takwa. Ya. Jadi bahasa Sunda nama surti dan punya rasa. Yang terakhir, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dalam perjalanannya di muka bumi ini, selama hidupnya di muka bumi ini, dia memiliki keyakinan yang teguh, pangkuh, tetap pancang terhadap ajaran Allah. Kukuh, pangkuh, tetap pancang menjalankan syariat ajaran Allah. Ini ciri orang muttaqin. Jadi ahli takwa itu hasil didikan Ramadan menghasilkan 4 kompetensi. 1, ahli takwa, yang cirinya ahli takwa itu 1, senantiasa berbuat kebaikan sepanjang hidupnya. Yang kedua, senantiasa menjaga sholat malamnya. Yang ketiga, selalu menggunakan waktu sahur menjadi waktu yang istimewa untuk bertakarub, memunajat, memohon ampun kepada Allah.
Yang ketiga, hartanya selalu dititipkan di jalan Allah, dibelanjakan di jalan Allah, dititipkan lewat orang-orang yang kurang beruntung, karena mereka yakin sepenuh hati semua harta yang dibelanjakan di jalan Allah dengan penuh yakin itu akan jadi bekal perjalanannya menuju Allah. Itu yang menjadi ciri orang muttaqin. Nah, yang kedua, tema kita, bahasan kita subuh ini adalah Ramadan menghasilkan ahli yang kedua, yaitu ahli ilmu. La'alakum ta'lamun in kuntum ta'lamun, yaitu menghasilkan ahli ilmu. Nah, kaitan dengan ahli ilmu ini, di samping ahli alumni Ramadan ini ahli takwa, juga ahli ilmu. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menguraikan bahwa ilmu itu diibaratkan hujan, ahli ilmu itu diibaratkan tanah. Jadi ilmu diturunkan oleh Allah seperti hujan, kemudian diterima oleh bumi, oleh tanah. Nah, ada 3 macam tanah dalam menerima air hujan. Ada 3 kelompok manusia dalam menerima ilmu dan hidayah dari Allah. Ini menggambarkan tipologi, macam-macam klasifikasi manusia dalam menerima ilmu Allah. Bagaimana Nabi SAW bersabda ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masaluma ba'asanillahu bihi minal huda wal ilmi. Seumpama Allah mengutus, memberikan bihi kepada manusia minal huda wal ilmi, petunjuk dan ilmu Allah, kama salil ghaisil kasiri, seperti Allah menurunkan hujan yang banyak, asobal ardo, yang mengenai bumi. Fakana minha nakiyatun qabilatil ma. Pertama, ada jenis tanah yang disebut dengan nakiyah. Jadi ada jenis tanah nakiyah. Fa'ambatatil kala'a wal usbal kasir. Dari tanah yang berkategori nakiyah, maka akan tumbuh berbagai macam tanaman. Jadi tanah ini subur untuk ditanami buah-buahan, palawija, segala macam tumbuh di tanah ini, tanah macam ini. Wa kanat minha ajadibu amsakatil ma. Yang kedua adalah jenis tanah yang disebut dengan jenis tanah ajadib. Ajadib ini jenisnya amsakatil ma. Dia tidak subur kalau ditanami, tapi dia bisa menampung air yang banyak, semacam danau, semacam balong, semacam subur. Ini namanya jenis adat ajadib, ya, tanah ajadib. Fanafa Allahu bihan nas. Tanah ini bermanfaat untuk menampung air, sehingga memberikan banyak manfaat kepada manusia. Pasaibu wasafu.
bisa mengambil air minum di dalamnya, menjadi pembangkit listrik, menjadi sumber masukan PDAM, bisa mengairi sawah, begitu. Nah ini berasal dari tanah yang kategori ajali. Yang ketiga, ki'an la tusiku ma wala tusbitu kalwa padhalika mislu man faqiha fid dinillah wa nafahuma ba'asani Allah. Yang ketiga adalah jenis tanah ki'an. Jenis tanah ki'an, dia tidak bisa menyuburkan, juga tidak bisa menyimpan air. Lamun kahujanan sok longsor, lamun teu aya hujan gersang, ini tadi. Jadi ada 3 kategori manusia dalam menerima ilmu Allah, termasuk ilmu Ramadan. Yang pertama adalah kategori jenis apa namanya? Yang pertama kategori nakiyah. Nakiyah itu tanah namun kehujanan subur, malang wae jadi. Nah, orang seperti ini saya mengilustrasikan tanah seperti ini. Saya ilustrasikan seperti Ustaz ajengan kiai yang memiliki keahlian membangun pondok pesantren, punya santri, ngurung santri. Dia bisa menghasilkan kader-kader yang militan, kader-kader yang banyak. Tapi lamun sinah pidato teu ngeunaheun. Teu ngeunaheun pidato. Sebab dia bukan membalik panggung. Kebalikannya gitu. Ya, dia bukan membalik panggung, tapi dia mampu menghasilkan kader yang militan, santri-santri. Ya, jadi mampu mendistribusikan ilmunya, menyuburkan ilmunya pada santri-santri. Ini jenis nakiyah. Jadi dalam bagi orang yang masuk kategori tanah nakiyah itu menyuburkan tanaman, palawija, tumbuh-tumbuhan, tumbuh subur di atas tanah itu, sehingga ia mendapatkan kader-kader yang militan, kader-kader yang taat, menghasilkan para alumni yang mumpuni. Ini jenis tanah nakiyah, jenis kategori ahli ilmu yang pertama. Ya, nakiyah. Namanya nakiyah. Nakiyah. Bukan nakiyah. Bukan nakiyah. Nah, jadi kan tidak sedikit kalau ajengan kiai pesantren kalau ceramah tengeunaheun, kadang-kadang mawur dan sebab biasa baca kitab. Biasa baca kitab, nerangkeun tina kitab, teksnya begitu. Jadi kalau dia menyampaikan ceramah, menyampaikan khutbah, tengeunaheun, tidak fokus. Kan ada yang kayak begitu. Ada Pak. Bahkan ada sebenarnya. Jangan mah lamun di mimbar kayak begini mah bukan ahlinya. Ya. Nah, ini namanya kategori nakiyah. Itu ilustrasi yang saya gunakan. Yang kedua namanya tanah ajadim. Ajadim, ya, jenis ajadim.
Wakana minha ajadib, jenis tanah ajadib. Jadi Dia tidak bisa tumbuh subur. Lalu dipelakan di tanah eta, jadi kan tidak subur. Sebab dia hanya mampu menampung air, sifatnya menampung air. Ya semacam danau, waduk. Sehingga ilmunya itu menjadi manfaat kalau didistribusikan, dialirkan. Ya, sering kan nyerap. dia tidak menyerap air, tapi dia mendistribusi, disalurkan ke mengairi sawah, disalurkan untuk menggerakkan turbin jadi listrik, digerakkan untuk membersihkan jalan itu diambil dari tanah, diambil air yang berasal dari tanah kategori ajadi. Artinya apa? Ini para mubalik, para akademisi, para ilmuwan yang kategori. Karena para mubalik, para cendekiawan, para akademisi, dia mampu menjadikan orang-orang, memberikan manfaat, tapi dia tidak punya kadar yang militan, tidak punya kadar. Saya mengilustrasikan begini, para ilmuwan, para akademisi, ilmunya hebat-hebat, menyampaikan kepada para mahasiswanya, mubalik bisa membakar semangat para jamaahnya. Akan tetapi ketika dia sudah tidak ada, jarang sekali kita ini menziarahi para ilmuwan kita. Profesor ini ilmunya hebat. Kalau kita bertanya, ada solusinya. Tapi para mahasiswanya jarang sekali menziarahinya. Beda dengan tadi. Beda dengan ilmunya nggak banyak. Air yang dimiliki di kandungan tanahnya tidak banyak, tapi dapat menyuburkan. Nah, kalau para ilmuwan, para mubalik, ilmunya banyak, dia bisa mengintribusi kepada siapa, membakar semangat di mana-mana. Kan kalau ajaran yang dia ajarin hanya saja yang ada di lingkungan. Datang lagi, ini keluar, datang lagi, kan gitu. Tapi kalau mubalik bisa menyebar ke mana-mana, distribusikan, menerangi banyak orang. Tapi ketika orang ini wafat, ujian. Tapi ilmunya dirasakan oleh banyak orang. Itu kategori ajadib, bermanfaat ilmunya itu. Jadi kalau diilustrasikan, ditafsirkan, dimetaforkan dengan orang berpuasa juga seperti itu. Ada yang menerima Ramadan itu, dia dapat memahami pesan-pesan Ramadan, sehingga dia bisa menyuburkan semangat ibadah dalam dirinya dan keluarganya. Ya, Ustaz, saya nyambung sana. Jadi tadi 4 yang kompetensi yang didapatkan dalam bulan Ramadan itu. Berarti kan kita mendekatkan diri dengan Allah. Nah, setelah itu kenapa bisa hilang? Ini yang nanti kata ini jangan sampai luntur, ini tugas kita berikutnya. Yang kemarin solusinya sudah disampaikan di awal, yaitu
berangkat dari wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kola Mu'adz bin Jabal Kola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, la tughadu fihinna, untuk tidak kau tinggalkan 3 hal ini. Pikuli sholatin, setiap ba'da sholat, antakula, untuk berdoa dengan doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa yang diwasiatkan, diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, tapi pesannya berlaku bagi kita semua. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, bantulah aku, ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu. Apa berzikir? Berbuat, bersikap, bertindak seperti yang diinginkan oleh Allah. Apa yang diinginkan oleh Allah? Menjadi ahli takwa, menjadi ahli ilmu, menjadi ahli syukur, menjadi ahli irsyad. Itu namanya dzikir. Jadi dzikir itu bukan hanya sekedar membaca tasbih, tahmid, tahlil, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu yang kayak begitu namanya wiridan. Yang kita lakukan sebenarnya wiridan. Wirid itu dari kata waroda atau roda, yang artinya bacaan yang diulang-ulang. Nah, bacaan yang diulang-ulang itu diharapkan dapat mengingatkan, dapat mengukuhkan, aides disebut-sebutnya sugat eling. Maka wiridan itu salah satu cara kita berzikir. Maka nanti muncul istilah dzikir ucapan, dzikir perbuatan. Jadi berzikir itu adalah berbuat, bersikap, bertindak seperti yang diinginkan oleh Allah. Ketika kita berbisnis, bisnisnya dalam bentuk dzikir. Semua aturan, cara berbisnis, cara berdagang dilakukan seperti yang diinginkan oleh Allah. Itu namanya dzikir. Jadi semua yang kita lakukan itu semua dilakukan berdasarkan keinginan Allah. Itulah yang disebut dengan berzikir. Baiklah, kalau saya tak berzikir, dzikir dan tuntutan. Jadi berzikir itu berbuat, bersikap, bertindak seperti yang diinginkan Allah. Karena suatu waktu pernah Umar bin Khattab memarahi seseorang yang hanya berdiam di tempat ibadah, tidak melakukan aktivitas. Sehingga nama lalu diciptakan lima ditapung langsung. Karena belum. Seperti itu lah. Jadi setelah kita melewati Ramadan, Rasul mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa menjaga amaliyah Ramadan. Begitulah makna satu makna doa itu. Yang kedua, wasyukrika. Ya Allah, syukur itu artinya terbuka. Jadi kalau ini dibuka itu namanya syukur. Lawannya ditutup namanya kufur. Maka setiap buku itu ada covernya. Cover itu penutup. Jadi lawan kafir itu sebetulnya dari sisi bahasa bukan mukmin, bukan muslim, bukan.
lawan kafir itu syukur. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum. Jadi syukur artinya terbuka, kufur artinya tertutup. Maksudnya apa? Ya Allah, tolonglah untuk senantiasa membuka diri, menerima kebenaran dari siapapun. Kebenaran itu datang. Ya, ini puncak kearifan. Jadi ya Allah, bukakan, tolonglah aku untuk senantiasa membuka diri, dibukakan aku ini untuk menerima kebenaran dari siapa. Untuk apa? Di akhir hadis itu doanya, wa husni ibadatika, agar aku senantiasa memperindah, mempercantik, memperbagus ibadahku kepadamu. Sebab kita tidak mungkin bisa ibadah dengan baik kalau kitanya egois, tidak mau menerima kebenaran yang datang dari orang lain. Karena boleh jadi orang lain pun menemukan ilmu yang lebih bagus daripada kita. Karena setiap kita punya keterbatasan dalam menerima kebenaran. Nah, minta dibukakan hati dan jiwa kita, mudah menerima kebenaran yang datang dari siapa. Begitu. Maka kompetensi itu terus ditingkatkan dengan membuka diri. Sebab kemarin hanya segini kemampuan kita, besok bertambah lagi karena dapat informasi dari yang lain. Setiap waktu ilmu ini selalu berlari dengan cepat. Jadi kalau kita tidak bisa mengimbanginya, ya kedodoran lah. Jangan sampai kita menggunakan parameter keahlian kita yang kita dapat 50 tahun yang lalu, nyambung. Nah, maka kalau pakai bahasa Mas Anies Baswedan itu, kita akan membangun karakter. Karakter pada manusia itu ada dua. Ada karakter mental, ada karakter kinerja. Karakter mental jujur, disiplin. Ini disiplin, kerja keras, tidak pernah menyerah. Ini karakter kinerja. Jangan sampai ada orang yang baik tapi nyedul. Atau sebaliknya, ada orang yang bekerja keras, disiplin tapi culas. Ini juga bahaya. Itu yang tidak diinginkan. Nah, maka kita dianjurkan oleh Nabi dalam doanya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah, bantulah aku ya, ala dzikrika, untuk senantiasa menegakkan kebenaran, untuk senantiasa menjaga kompetensi Ramadan. Wa syukrika, ya Allah, bimbinglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu, membuka diri, menerima kebenaran dari siapapun datang. Wa husni ibadatika, karena mendapatkan informasi yang benar setiap saat saya bisa memperbaiki, memperindah cara ibadahku kepada. Ini nanti kata kuncinya di sini, ya. Setelah kompetensi, keahlian-keahlian yang didapatkan selama Ramadan, ini bisa dijaga, ini bisa dipelihara. Saya menyebutnya mengimplementasikan amalia Ramadan. Ya, oke, ya. Pamit dirinci. Ya, oke, ya. Pamit dirinci dah sampai. Pada Allahumma ini dzikrika wa syukrika bla 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 bla. Dengan Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, sampai
boleh saja disambung. Warga pendiri itu hilaf gitu. Apa? Boleh saja, karena doa itu menyangkut bahasa hati. Kebun karim itu berapa? Dan lebih nyerap gitu ya. Doa itu bahasa jiwa. Bahasa jiwa. Ya. Jadi doa itu adalah komunikasi spiritual kita dengan Allah. Boleh saja. Kemarin yang pemain diri itu tapi lapar. Silakan saja Pak. Doa ya, ini bahasa jiwa. Nah. Yang ketiga, jenis manusia namanya jenis tanah yang ketiga namanya kian. Kian. Ini yang paling celaka ini. Datang Ramadan, geus Ramadan dari datang Ramadan teu kamita Ramadan. Beres Ramadan gilu-gilu. Ini namanya tina. Tidak menyuburkan, juga tidak bisa menampung air. Ini namanya jenis tanah kian. Jadi ada datang Ramadan itu tadi beres Ramadan tapi gilu-gilu. Nah itu namanya jenis kategori kian. Ini kategori klasifikasi dari bentuk tanah. Jadi kita diibaratkan tanah itu. Bagaimana kita menerima ilmu lewat ajaran Ramadan? Apakah menyuburkan? Apakah kita mendistribusikan? Atau kita dengar hati terhadap aneka macam ajaran yang Allah berikan dalam perjalanan Ramadan? Nah, maka kata kuncinya sudah diterangkan Pak Haji Teddy. Bagaimana menjaga semua itu? Maka belajarlah dari doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Semoga Allah yang Maha Sempurna menjadikan setiap kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang takwa, insyaallah. Pekan depan semoga kita berikan kesehatan, kita akan membahas tentang kompetensi ahli syukur. Apa saja cirinya? Ada khusus. Bagaimana cara menjaganya dan mengamalkannya? Ini poin yang ketiga, insyaallah pekan depan. Indikator ahli syukur. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.